Halo, pejuang NIP dan Taruna. Selamat datang kembali di saluran kita. Banyak yang bilang kalau tes wawasan kebangsaan atau TWK sekarang makin horor karena tipe sudah HOTS atau High Order Thinking Skills. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas panduan lengkap cara memahami, menganalisis, dan menjawab soal TWK dengan tipe HOTS agar kalian bisa lolos dengan skor yang maksimal. Yuk, kita mulai. Pertama, kita harus samakan persepsi dulu. Apa sebenarnya soal HOTS itu? Ingat, HOTS itu bukan berarti soalnya sengaja dibuat sulit atau bahasanya berbelit-belit. HOTS itu menguji kedalaman berpikir kalian. Ada 3 level kognitif yang diuji sekaligus dalam satu soal, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis. Yang paling penting, soal HOTS selalu menggunakan konteks nyata. Isunya adalah isu kehidupan sehari-hari atau masalah kontemporer, bukan sekadar teori atau teori abstrak yang hanya dihafalkan. Kenapa panitia seleksi sekarang pakai tipe HOTS? Jawabannya sederhana, yaitu untuk mengukur kematangan berpikir dan sikap profesional kalian saat nanti melayani publik sebagai ASN atau sebagai aparat. Soal HOTS adalah pembeda sejati. Ini akan memisahkan antara peserta yang modalnya cuma menghafal isi buku teks dengan peserta yang benar-benar paham esensi dan logika dari nilai-nilai kebangsaan kita. Oke, sekarang kita mulai. Kita akan langsung masuk ke medan tempur. Perhatikan contoh soal nomor 1 ini. Temanya adalah Pancasila dan era digital. Soalnya adalah menceritakan maraknya hoax yang didesain secara sistematis untuk memecah belah persatuan bangsa dan memicu konflik rasial. Pertanyaannya adalah, tindakan ini yang paling mencederai prinsip utama pada sila keberapa? Opsi jawaban lengkap dari sila ke-1 sampai ke-5. Dan semuanya dikaitkan dengan alasan yang terdengar logis. Kira-kira apa jawaban kalian? Dan saya tahan dulu, mari kita bedah di slide berikutnya. Jawaban yang paling tepat dari soal yang di atas tadi yaitu sila ketiga. Kenapa? Ini adalah ciri khas dari soal tipe HOTS. Semua opsi terasa benar. Menolak fitnah memang ada di sila kedua atau pertama. Tapi perhatikan kalimat kunci dari keywords pada soal tadi, yaitu didesain secara sistematis untuk memecah belah persatuan bangsa dan memicu konflik rasial. Fokus dampak terbesar yang ditegaskan soal tadi adalah ancaman perpecahan atau disintegrasi sosial. Nilai yang melindungi keutuhan ini adalah nilai mutlaknya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mari kita eliminasi opsi lainnya agar makin jelas. Opsi A kurang tepat karena soal menggeser dari fokus dari individu ke skala nasional. Kalau opsi C hanya fokus pada kebebasan berpendapat atau caranya, bukan dampak fatalnya. Opsi D salah karena sila kelima lebih ke arah kesejahteraan dan fasilitas publik. Sedang opsi E, walau fitnah dilarang agama, dampak merusak tatanan negara lebih erat ke komitmen persatuan nasional. Nah, ini rahasianya. Kalau ketemu soal penalaran Pancasila yang semua opsinya mirip, maka gunakanlah strategi maut yang pertama. Yang pertama itu adalah aturan dampak terbesar. Jangan fokus pada akar tindakannya saja, tapi lihat kemana arah dampak akhirnya. Kalau dampaknya merusak martabat personal atau hak asasi perseorangan,
maka pilihannya adalah sila kedua. Tapi kalau dampaknya merusak keutuhan kelompok atau memicu perpecahan bangsa, maka pilihlah sila ketiga. Dan kalau dampaknya merusak keadilan ekonomi atau hak hidup orang banyak, maka langsung pilih sila kelima. Strategi maut kedua adalah temukan frasa kunci. Pembuat soal HOTS itu wajib memberikan satu petunjuk absolut agar soalnya tidak rancu. Di soal tadi, frasa kuncinya adalah kata persatuan dan rasial. Hubungan antar suku dan ras itu adalah wilayah mutlak dari sila ketiga. Jadi, jeli melihat kata kuncinya. Strategi maut yang ketiga yaitu hafalkan konsep atau kasus utama tiap sila. Sila 2 itu tentang adab, HAM, dan tenggang rasa. Sila ketiga itu tentang integrasi, cinta tanah air, dan anti sara. Sila keempat tentang musyawarah, pemilu, dan tidak memaksakan kehendak politik. Sila kelima tentang jaminan sosial, anti korupsi, uang rakyat, kerja keras, dan fasilitas publik. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Temanya adalah integritas dan anti gratifikasi. Kasusnya adalah ada pejabat menolak parsel mewah dari sahabat SMA-nya yang seorang pengusaha. Padahal si pengusaha lagi nggak ikut proyek apapun di sana. Pertanyaannya, sikap pejabat ini mencerminkan integritas yang didasarkan pada apa? Pilihan jawabannya berkisar dari takut KPK, takut dicemburui rekan kerja, hingga kesadaran menghindari gratifikasi. Apa jawaban kalian? Mari kita buka rahasianya. Kunci jawabannya adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian barang kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya itu namanya gratifikasi. Walaupun dari sahabat lama atau sahabat sekarang yang nggak ada proyeknya, jabatan si pejabat ini bisa bikin pemberian itu jadi utang budi. Pejabat yang punya integritas tinggi tahu kalau utang budi ini bisa memicu benturan kepentingan. Maka ini merupakan bagian dari gratifikasi. Kenapa opsi lain salah? Opsi A dan E itu salah karena menunjukkan kepatuhan akibat faktor eksternal, yaitu takut dihukum atau takut nama baik keluarga rusak, bukan dari prinsip diri. Opsi B juga salah karena urusannya tolak parsel itu demi kode etik jabatan, bukan biar rekan kerja itu nggak iri. Dan opsi D, ini bukan sekedar masalah kemandirian hubungan pertemanan biasa, tapi tanggung jawab sebagai aparatur negara. Tips penting untuk soal integritas, selalu cari jawaban yang memotivasinya berasal dari internal, yaitu dari diri sendiri. Integritas itu jujur karena prinsip hidup, bukan karena dipaksa. Jadi langsung coret atau eliminasi pilihan jawaban yang alasannya karena takut dihukum, takut dipantau KPK, takut ditegur atasan, atau pengen dipuji. Pilihlah jawaban yang mengandung frasa kesadaran moral, sumpah jabatan, atau tanggung jawab profesi. Ingat rumus baku ini, pemberian plus jabatan publik sama dengan gratifikasi. Soal HOTS sering menjebak memakai unsur emosional seperti hubungan saudara atau sahabat masa kecil. Jadi jangan terkecoh. Gratifikasi dilarang karena itu adalah investasi terselubung yang bisa merusak objektivitas di masa depan. Jadi, kata kunci benturan kepentingan adalah jawaban yang sangat kuat secara hukum tata negara. Tips yang ketiga, posisikan diri kalian sebagai ASN atau pejabat publik. Setiap keputusan harus diambil,
untuk melindungi marwah instansi dan negara, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau etika sosial bertetangga semata. Sekarang kita bedah contoh soal nomor 3, yaitu bertema bela negara kontemporer. Kasusnya adalah sangat kontekstual. Indonesia menghadapi klaim sepihak atas wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara oleh kapal asing. Nah, sebagai warga negara sipil yang nggak punya senjata dan bukan militer, bentuk bela negara apa yang paling rasional, efektif, dan sesuai zaman? Apakah ikut perang, demo, boykot, atau edukasi digital? Mari kita lihat jawabannya. Kunci jawabannya adalah C, yaitu mendukung kedaulatan lewat edukasi digital yang objektif di media sosial. Di era globalisasi, ancaman itu nggak cuma perang fisik, tapi juga perang informasi. Sengketa Natuna itu adalah urusan hukum internasional, yaitu di Unclos 1982. Makanya tindakan warga sipil menyebarkan fakta hukum dan data yang valid di media sosial itu disebut sebagai cyber nasionalisme. Ini sangat efektif buat mengcounter propaganda asing dan membangun solidaritas cyber. Mengapa opsi lain kurang pas? Opsi A, daftar sukarelawan militer ke perbatasan saat situasi damai diplomatik itu kurang rasional bagi sipil, karena itu tugas mutlaknya TNI. Opsi B, demo di kedutaan, malah ini berisiko rusuh dan merusak citranya diplomasi damai kita. Opsi D, boikot total. Di era ekonomi global justru bisa merugikan pekerja atau pelaku ekonomi lokal kita sendiri. Dan opsi E jelas salah karena itu sikap apatis, padahal bela negara itu adalah hak dan kewajiban kita semua. Ini tips yang paling penting untuk materi bela negara di tipe soal HOTS. Selalu gunakan aturan, kapasitas profesi dan posisi. Lihat siapa subjek di dalam soal. Kalau subjeknya warga sipil, mahasiswa atau masyarakat umum, jawabannya tidak boleh. Yaitu tidak boleh berupa tindakan militer fisik atau angkat senjata, kecuali negara dalam kondisi perang total. Maka pilihan tindakan yang profesi sehari-hari. Pelajar ya belajar tekun, masyarakat ya jaga keamanan, lingkungan, atau bijak bermedia sosial. Tips berikutnya, hindari memilih opsi jawaban yang sifatnya merusak, emosional, atau reaktif. Contohnya, seperti demo anarkis, boikot ekstrim, atau ngebully warga negara asing di internet. Pilih jawaban yang menawarkan solusi yang cerdas, edukasi, taat hukum, atau peningkatan prestasi bangsa. Ingat, bela negara abad ke-21 itu luas. Ancaman kita sekarang adalah hoax, peretasan data, kemiskinan, klaim budaya di internet. Makanya tindakan yang memanfaatkan kecakapan digital, literasi, dan konten positif selalu punya nilai poin yang sangat tinggi di ujian asli nanti. Sebagai rangkuman, ini modal utama kalian menghadapi soal HOTS secara umum. Pertama, baca teliti dan cari inti masalahnya dulu sebelum lihat opsi jawaban. Kedua, buang jauh-jauh sistem hafalan mati. Pakai analisis nilai kebangsaan dalam isu nyata. Ketiga, latih logika sebab akibat. Dan keempat, eliminasi jawaban yang ekstrim atau absolut. Jawaban HOTS itu biasanya bersifat moderat, bijaksana, dan membawa solusi. Selain paham materi, kalian juga wajib menguasai manajemen waktu, karena ujiannya memakai sistem CAT. Lakukanlah simulasi rutin agar kecepatan dan akurasi kalian seimbang. Terapkanlah strategi skip strategis. Kalau ada satu soal HOTS yang kepanjangan,
dan bikin kalian bingung, jangan terpaku hanya di sana. Lewati dulu, kerjakan yang mudah, baru kembali lagi kalau ada sisa waktu. Dan terakhir, selalu evaluasi hasil tryout kalian untuk melihat pola logika mana yang masih meleset atau masih bingung. Kesimpulannya adalah, siapkan mental juara kalian. Anggap soal HOTS ini sebagai alat ukur kualitas bahwa kalian memang layak menjadi abdi negara yang kritis dan solutif. Kunci suksesnya bukan menghafal kalimat di buku, tetapi memahami nilai Pancasila secara aplikatif. Jadilah ASN yang berkarakter, cerdas, dan berintegritas tinggi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya, dan salam sukses untuk ujian kalian.